Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ana alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususon Pak Ustadz Dr. Haji Deden Syarif Hidayatullah, jazakumullah khairan kasiron yang telah berkenan hadir untuk bersilaturahmi, bermuwajahah dengan Sivitas Akademika FEB Telkom University, dan mungkin ada beberapa teman yang lain juga dari sahabat-sahabat kita yang lain bergabung. Mudah-mudahan akan semakin semarak Ramadan kita di Fakultas Ekonomika dan Bisnis kita. Pada tema kali ini, kajian siang hari ini sesuai dengan apa yang telah terpublikasikan, yaitu bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, ini suatu tema yang sangat menarik ya Pak Haji ya. Jadi karena kebanyakan manusia gitu kadang harap-harap dan cemas ketika berdoa gitu kan. Harap-harap dan cemas artinya antara dikabulkan dan tidak itu masih gampang kan gitu. Perasaan kita selalu begitu. Meskipun ada keterangan sebagaimana yang tadi telah disampaikan di awal pembukaan, ada satu kalimat, satu statement dari Allah gitu kan, bahwasanya berdoalah kamu niscaya akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Gitu. Tetapi kapan dikabulkannya kan itu tuh pertanyaan besar gitu. Seringkali amaliyah kita ini kan merasa sudah baik ya, merasa sudah ikhlas, merasa sudah banyak gitu. Tetapi kok ya doanya belum dikabulkan oleh Allah. Nah, ada apa ini? Wahai. Nah, ini nanti akan dijawab oleh Pak Ustadz Dr. Haji Riden. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan seksama dan nanti tolong Bapak Ibu sekalian kalau ada hal yang kurang jelas atau ingin ada hal yang mau ditanyakan boleh disampaikan melalui chat ataupun melalui langsung setelah kajian ini nanti selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja memasuki paparan dari Pak Ustadz. Kita awali bersama dan kita mari niatkan hati kita, fikir kita untuk tadabbur Quran dan termasuk tadabbur kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Pak Haji dipersilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Abdullah, sahabat saya sejak dulu nih ya, sudah bergabung di Telkom University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi amarona bitilawatil Qur'an. Alhamdulillahillazi amarona bisyam. Alhamdulillahillazi amarona bissalah. Alhamdulillahillazi amarona biddu'a ala kulli halin. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'al mukhaddaratiha munkasifah. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman
warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, di kesempatan yang mulia ini dalam bingkai Semarak Ramadan, dalam tema kajian menggapai keberkahan Ramadan dengan berbekal ilmu, dengan subtopik adalah agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah telah mentakdirkan kita hadir di majelis ilmu ini. Baginda Rasul menyampaikan dalam beberapa kesempatannya, barang siapa orang yang kemudian hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri, kebodohan keluarga, kemudian nanti kebodohan masyarakat, qobla ayah tua, sebelum melangkahkan kakinya, sebelum mijit-mijit kelingjumnya itu sudah kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qobla ayah tua, bahkan sebelum melangkahkan kakinya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ilmu kita semakin bertambah dan bertambah. Tentu yang kedua, hadirin ikhwan fillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya hormati dan Allah muliakan, izinkan di kesempatan siang hari ini kira-kira 30 atau 40 menit ke depan saya menyampaikan materi tentang bagaimana supaya doa kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke situ, izinkan saya menyampaikan salam tahiyah kepada saudara saya, MC Pak Abdullah, saudara Mas Indra, operator. Tentu juga salam tahiyah kepada jamaah sekalian yang hari ini insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi kita akan mendapatkan kegembiraan, begitu ya Pak Abi ya. Jadi dalam hadis Bukhari dan Muslim itu ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Yang pertama adalah idza aftara fariha, ketika seseorang kemudian berbuka. Ini luar biasa ketika antum semua saum, Bapak Ibu saum, pasti menjelang berbuka itu 1 jam sebelumnya sudah disiapkan ya. Saking gembiranya begitu kan. Ya kan, bahkan disunahkan buka itu dengan kurma. Jadi katanya kalau buka dengan kurma itu sunnah. Nah, kalau bukanya dengan bala-bala, dengan gorengan jadi wajib begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kegembiraan kedua bagi orang-orang yang saum adalah wa idza laqiya rabbahu bisaumihi. Insyaallah nanti kita akan diberjumpakan dengan Allah tentu dengan kualitas saum yang luar biasa. Saya ingin mengutip pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Beliau mengatakan bahwa level saum itu kan ada 3 ya. Ada saum yang am, saum umum. Jadi orang-orang yang umum itu saumnya ya hanya menahan dari aspek fikih saja. Dia tidak makan, tidak minum, begitu kan. Ada saum level yang kemudian level yang kedua, saum khusus. Ini kemudian dikuatkan dengan apa? Ya, tidak melakukan lagi keburukan-keburukan lagi, tidak melakukan amal-amal yang salah lagi. Nah, yang level yang ketiga ada saum khusus lil khusus. Saum bagi orang-orang yang kemudian adalah yang dicontohkan oleh para nabi. Saumnya seperti apa? Saumnya adalah dilengkapi dengan indera, bahkan batiniah kita, akal pikiran kita, bayangan lamunan kita juga saum. Tidak hanya saum fisikli saja, tapi juga saum batiniahnya. Hadirin ikhwan fillah, bahwa dalam Al-Quran sudah kita paham bersama, Allah menyampaikan yang di-touch itu adalah ruh kita, batin kita, keimanan kita. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, berarti aspek batiniah kita nih, keimanan kita yang dipanggil. Untuk apa? Melakukan ibadah saum. Rangkaian-rangkaian ayat tersebut ya, dari mulai Al-Baqarah 183 sampai 1 kemudian 86, ini sebetulnya mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa melengkapi ibadah saum kita ya. Gitu. Ibadah saum kita yang kemudian kita lakukan, maka iringi ibadah saum ini adalah dalam target ingin mencapai gelar muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang unggul, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang takwa.
Setelah Bapak Ibu sekalian berjuang tuh sekian hari, ya kan, sekian jam, sekian minggu, ini di hari keberapa, ke-15, maka kemudian Allah menyisipkan sebetulnya ada ayat ya yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah kaitannya dengan surah Al-Baqarah 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau kita bicara tentang asbab nuzul ayat ini sebetulnya banyak ya, tapi yang paling tidak yang harus kita katakan adalah bagaimana seorang Arab Baduy kemudian datang ke baginda Rasul menyampaikan, wahai Rasul, seandainya saya ingin berdoa, kemudian ingin memanjatkan keinginan, harapan, apakah harus dengan teriak-teriak, harus dengan pelan-pelan, atau sejauh mana kedekatan kemudian Allah dengan orang yang berdoa, gitu kan? Jawab Allah dalam Al-Qur'annya, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Baqarah ini menjadi landasan hari ini saya mengambil tema agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dicek. Ternyata Pak Abdullah dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin kemudian diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah di lanjutan ayat tersebut, gitu kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'idadaan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi syaratnya harus iman. Syaratnya harus melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin, Ibu rahimakumullah yang saya hormati, tadi dilengkapi dengan surah Al-Mu'minun ya Pak Abdul ya. Al-Mu'minun dalam Al-Quran surat ke-40 ayat ke-60. Saya bacakan sedikit bunyinya, ayatnya adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gitu kan? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dzakhirin. Dan Allah berkata, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi Allah menjawab langsung. Nah, kebenaran Al-Quran ini adalah qat'i, mutlak. Ketika Allah berfirman, kemudian Allah memberikan jawaban, maka kita harus yakini setiap individu di ruangan ini, di ruangan Zoom yang mulia ini, dalam bingkai kajian Semarak Ramadan ini, setiap berdoa, ud'uni astajib lakum. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Abdullah dalam pengantarnya. Kira-kira apa syaratnya, kriterianya kalau doa kita kemudian pingin diijabah, pingin segera, pingin dientar-entar ditunda dulu gitu kan? Atau hari ini berdoa besok celeng-pleng ada gitu kan? Ya memang ini perlu ikhtiar, perlu kekuatan spiritual yang tinggi. Kalau tadi ada bahasa judulnya harus basisnya ilmu, ini menarik judul, menggapai keberkahan Ramadan dengan berbekal ilmu. Ternyata tujuan kita hari ini, Pak Abdullah, selain silaturahmi, selain silaturahim, ada silatul fikri sebetulnya. Ya kan, ukhuwah fikriyah, persaudaraan dengan kita sharing session untuk mendapatkan share keilmuan. Tentu ada ustadz yang lokal, Pak Ustadz ya, Pak Abdullah ya, ada ustadz yang interlokal gitu kira-kira. Nah kita ini ustadz-ustadz yang lokal nih, ustadz yang ada di FEB ya, memanfaatkan potensi yang kita miliki. Nah, hadirin ikhwan fillah yang berbahagia, ya, doa sesungguhnya adalah salah satu ibadah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling suci, yang paling utama. Jadi seseorang yang sedang mensucikan jiwanya, membersihkan kalbunya, diwajibkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang seorang hamba itu diharuskan, diwajibkan dia untuk senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa lain, orang yang tidak mau berdoa itu dianggap sebagai sesuatu kesombongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengeri sebetulnya gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Karena ayatnya tadi itu, diwajibkan kemudian kita untuk berdoa dan pasti Allah akan kemudian menjawab doa-doa kita.
Jadi jangan pernah berdalih sebetulnya ikhwan fillah kita malu untuk meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui setiap hati hamba. Keinginannya pingin itu Allah tahu sebetulnya setiap detak jantung kita. Ingatlah sejarah bagaimana mencatat ketika Nabi Adam alaihissalam atau Nabi dan Rasul, ya kan, yang mereka semua kemudian tidak pernah berputus asa dari doa. Mereka telah diselamatkan oleh Allah berkat doa-doanya. Contoh Nabi Adam alaihissalam yang pernah melakukan kesalahan 40 tahun berdoa. Hadirin, jadi jangan istilah baru berdoa sekali, sudah kemudian putus asa. Jadi doa itu wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar, wassalah dengan doa demi doa. Jadi kalau saya ingin sedikit bergeser ke tataran tentang ilmu sabar. Jadi sabar itu kan ada 3, Bapak Ibu sekalian, ya. As-sabru fil ibadah. Sabar ketika seseorang melakukan aktivitas ibadah. Ya. Sabar gitu kan. Yang kedua as-sabru endal musibah. Sabar ketika dihadapkan dengan musibah. As-sabru anil maksiat, sabar ketika dihadapkan dengan maksiat. Nah, doa ini as-sabru fil ibadah. Ya, doa ini adalah aktivitas yang kemudian perlu dengan kesabaran. Bapak Ibu hadirin ikhwan fillah, ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita garansi-garansi yang luar biasa bagi orang-orang yang kemudian berdoa. Dan doa, hadirin ikhwan fillah, tadi yang saya sampaikan itu sebagai ladang ibadah. Jadi kalau kita ingin melihat ya kekuatan iman seseorang, maka lihatlah dalam bentuk doanya. Lihatlah dalam praktek doanya. Lihatlah dalam aktivitas doanya. Bila dia selalu memohon kepada Allah di penghujung sholatnya, setelah fajar, menjelang tidur, bangun tidur, sebelum sholat, pada sholat gitu kan, atau kemudian hari Jumat, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang mukmin. Sebaliknya hadirin ikhwan fillah jamaah rahimakumullah, bila kita melihat seorang hamba yang tidak mau bahkan malas berdoa atau berdoanya tanda petik lalai begitu ya, dan main-main, maka ketahuilah bahwa imannya sesuai dengan kadar doanya itu. Jadi kalau kita sedang berdoa, kata tadi Pak Abdullah mengatakan ad-doa muhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah, kekuatan ibadah. Doa yang terbaik itu saya baca beberapa keterangan adalah cukup dengan minimal mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ingin diperkuat silahkan doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa dalam hadis, atau ada rangkaian narasi para ulama mengatakan doanya harus seperti ini, maka silahkan untuk berdoa. Hadirin ikhwan fillah, ini harus sudah memfokuskan ke tataran doanya. Kenapa masih ada gitu ya? Ada doa yang kemudian belum terkabul. Ini menarik Pak Abdullah gitu kan. Saudaraku hadirin ikhwan fillah ya. Jadi doa itu adalah kunci rahmat. Doa itu kemudian harus dilakukan apa? Dalam penuh ketundukan dan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu harus ikhlas, doa itu harus kemudian tadarruan wa khufiyatan. Sebagaimana kita kalau kemudian seorang muslim harus meyakini bahwa setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah, tentu dengan cara dipenuhinya salah satu minimal 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah dipercepat terkabulnya doa tersebut di dunia. Ya. Jadi ada 3 hal supaya kemudian salah satu 3 tersebut bisa terpenuhi. Pertama, dipercepat terkabulnya doa ya di dunia. Yang kedua, doa itu kemudian disimpan untuknya ya doa tersebut sampai di akhirat nanti. Yang ketiga adalah digantinya dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa, misalkan begitu. Kendati demikian, hadirin ikhwan fillah, kadang-kadang kita merasa sudah berdoa dengan khusyuk gitu ya. Tetapi kemudian pada akhirnya kenapa sih banyak doa yang kita ini seolah-olah tertolak, belum kemudian diijabah.
bagaimana seorang hamba itu kita harus senantiasa berbaik sangka, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sampaikan Pak Abdullah dan beberapa jamaah sekalian, ini pendapatnya Syekh Ibrahim bin Adam, ini menarik untuk disampaikan. Ya, seorang sufi dari Khurasan, beliau menunjuk ada 10 macam penyebab kemudian doa itu bukan tidak dikabulkan, belum terkabul gitu ya bahasanya. Yang pertama adalah beliau menunjuk ada 10 macam penyebabnya. Yang pertama, engkau mengenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya. Yang kedua, engkau membaca Al-Quran tetapi tidak kemudian mengamalkan isinya. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adam, engkau mengaku memusuhi iblis tetapi masih suka kemudian mengikuti jejaknya. Nauzubillah. Engkau mengaku mencintai Rasul tetapi masih meninggalkan sunnahnya. Engkau ingin masuk surga tetapi tidak pernah melakukan perbuatan yang membawanya ke sana. Engkau kemudian tidak mau masuk neraka tetapi selalu berbuat pekerjaan yang mengarah ke sana. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Engkau kemudian mengaku bahwa kematian itu hak. Kematian itu hak tetapi tidak pernah bersiap untuk menghadapinya. Engkau selalu asik barangkali meneliti aib orang lain tetapi melupakan aib sendiri. Engkau makan rezeki dari Allah tetapi tidak pernah mensyukurinya. Yang terakhir kata Ibrahim bin Adam, engkau sering mengantar jenazah ke kubur misalkan tetapi tidak pernah menyadari bahwa engkau pun akan mengalami hal itu. Nah, kadang terbersit dalam pikiran kita sebetulnya hadirin ikhwan fillah ya, atau di antara kita. Jika hal yang kita doakan sebenarnya sudah menjadi ketentuan Allah takdir, maka insya Allah ini makanya kita gunanya untuk berdoa. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin ikhwan fillah di kesempatan yang mulia ini, ya. Oleh karena itu, berdoa yang benar itu ada etikanya, ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Dan doa yang ingin kita sampaikan kepada Allah tentu adalah doa yang ingin diijabahnya dengan segera, dengan tepat waktu, mudah-mudahan begitu. Tapi toh kalau kemudian pada akhirnya doa itu belum diijabah, dalam pengertian Allah akan ganti dengan ya hal yang lain. Nah, saudara ikhwan fillah, ya ada beberapa etika berdoa atau tata cara berdoa di kesempatan yang mulia ini yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, ya supaya doa kita kemudian mudah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menghindari makanan dan minuman atau termasuk pakaian yang haram. Catat itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang berdoa dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-14, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan fillah, yang ketiga, sebelum berdoa kita berwudu. Berwudu. Ini penting. Berwudu. Karena Allah itu kan Maha Suci. Ingin didekati oleh orang yang suci. Minimal kita mandi jinabah, mandi besar, bersih itu kita kemudian menghilangkan hadas kecil kita dengan wudu kita. Kalau kita mau sholat pun kita, ya kan, sholat itu artinya doa sebetulnya. Maka Allah didekati dengan orang yang suci. Maka berwudu dulu sebelum kita kemudian berdoa. Yang keempat, hadirin ikhwan fillah, kaifiyah tata cara berdoa yang baik, yang benar adalah menghadap kiblat. Ini menjadi penting bagi kita sekalian menghadap kiblat. Bahkan, Pak Abdullah, saya baca itu sebelum berdoa itu kita sholat 2 rakaat. Nah, ini menarik untuk disampaikan. Apa yang keenam? Ya. Berdoa supaya kaifiyahnya utama, baik dan benar, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Nabi bersabda, jika kamu berdoa hendaklah memulai dengan pujian, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoalah sesuai dengan keperluannya. Nah, ini harus dicatat. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, kemudian Hakim dan Baihaqi. Yang ketujuh, hadirin ikhwan fillah,
kaifiah tata cara yang baik dengan berdoa ini adalah bersolawat kepada Nabi, ya, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau, kata baginda Rasul, semua doa terhalang kepada Allah sampai dibacakan sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kalau kita mimpin doakan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Baru kita untaikan harapan-harapan dan keinginan tadi itu. Yang kedelapan, hadirin ikhwan fillah, diupayakan mengangkat tangan nih doa ini. Ya, diupayakan mengangkat tangan. Ini menjadi apa? Kekuatan sebetulnya. Jadi tangan kita angkat sejajar dengan bahu kita, itu idealnya. Nabi SAW bersabda begini, Allah itu maha pemalu. Allah itu maha pemurah. Kalau ada seorang hamba kemudian menadahkan kedua tangannya, berdoa kepadanya, kepada Allah, dia malu kalau kemudian kedua tangan itu kembali dengan hampa. Jadi doa teh harus kemudian disempurnakan, tangannya diangkat. Jadi serius nih mintanya nih. Kalau doanya begini gitu kan, ngalamun gitu kan, ini nggak fokus. Maka kita upayakan adalah angkat tangan kita. Jadi kata baginda Rasul, malu kalau kemudian pada saat tangannya kemudian selesai berdoa, Allah itu malu untuk sampai hampa tangannya. Hadirin ikhwan fillah, ya, selain tadi yang 8 tadi, berdoa itu diperlukan apa? Kesopanan, kesantunan. Nabi SAW bersabda, aku ini adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku kuakui diriku ini adalah salah. Jadi artinya ada ketundukan, ada kepasrahan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik hadirin ikhwan fillah, kita sampaikan ketika kita berdoa dengan nama-nama Allah, nama-nama Asmaul Husna, nama-nama terbaik Allah. Apakah nama-nama Allah itu kemudian ada 99? Yes, betul, itu yang wajib kita ketahui. Tapi nama Allah itu tidak terbatas, unlimited. Ya Hanan, ya Manan, tidak ada dalam Al-Qur'an, dalam Asmaul Husna. Tapi kita boleh berdoa. Makanya nama itu unlimited. Hadirin ikhwan fillah, berdoa dengan suara, nah ini penting memang, berdoa dengan suara yang kemudian tidak terlalu keras. Nabi SAW bersabda, kasihlah diri kalian karena kalian berdoa bukan kepada orang yang tuli, bukan kepada orang yang jauh. Tadi disampaikan Al-Baqarah 186, ya, fa inni qarib, sungguhnya Allah itu sangat dekat. Pak Ustaz, gimana kalau ada orang yang berdoa agak keras karena sedang mimpin doa? Tapi kalau kita doanya sedang sendirian nih, ya, halus, lembut, tadarruan, wahfiyatan, dan roja, berharap supaya doa kita kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadirin fillah yang ingin saya sampaikan adalah mengakui segala dosa yang pernah kita lakukan pada saat kita kemudian berdoa. Oke, ya, ini beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Tentu materi ini banyak, ya, ada beberapa syarat rukun lah begitu, tata cara kemudian ketika kita berdoa. Nah, yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, bagaimana kira-kira waktu yang sangat indah, waktu yang kemudian diijabah doa, ya? Ingin saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini bahwa saudaraku, berdoa itu kan tadi wajib, ya, dilakukan setelah kita menaikkan sholat, misalkan sholat fardu, ya, karena sholat, zikir dan doa adalah satu rangkaian. Praktek ketika kita habis sholat tadi itu, habis zikir tadi, kemudian habis doa. Bahkan definisi daripada sholat secara linguistik, secara bahasa itu artinya adalah doa. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta malam Lailatul Qadar. Ya. Nabi SAW bersabda, siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh kemudian pengharapan, ya, pahala, maka akan kemudian diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi nanti kita akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar,
Cuman punten Bapak Ibu sekalian, jangan mengejar malamnya, tapi menghadiri malam Lailatul Qadar, menghadirkan Allah. Karena Lailatul Qadar kan makhluk sebetulnya, tapi yang kita kejar di doa, di tempat, di waktu yang ijabah, tapi mengejar ketemu dengan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu pada hari apa? Hari Arafah. Pada saat orang hajian. Rasul bersabda, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang berikutnya di ikhwan fillah, berdoa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sebagian ulama mubasyirin mengatakan syahrul ijabah, syahrul doa. Bulan kemudian kita berdoa, bulan kemudian kita diijabah doa kita. Jadi hari ini kita agendakan ba'da kajian, ba'da asar, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pingin apa. Kalau Pak A pingin selesai S3-nya, ya Allah, ya harus berdoa nih, bulan Ramadan ini luar biasa nih Pak. Ujian-ujiannya berdoa harus kenceng, ya. Gitu. Baik, apalagi doa pada malam Jumat, pada hari Jumat itu penting, hadirin ikhwan fillah, ya. Apalagi doa di keheningan malam. Kalau siang kan kita sibuk, sinyalnya kemudian gangguannya banyak. Tapi kalau malam mungkin hanya beberapa orang yang kemudian bangun malam. Maka kemudian kita di keheningan malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam hari terutama di seperduanya, di sepertiganya, atau ketika kita sahur di ujung akan sampai kepada sahur sampai terbit fajar. Ini penting doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu-waktu yang kemudian supaya ijabah doa kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menarik, doa di antara azan dan iqomah. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke masjid lebih awal, ikuti adzan, ya kan? Kemudian sholat qoblah dulu, misalkan sholat sunnah rawatib, itu sebelum iqomah itu berdoa tuh. Saya perhatikan ini luar biasa di Ramadan ini, orang kemudian karena mungkin tahu ilmunya, paham ilmunya, kemudian nilai-nilai keberkahan, timing ketika berdoa azan dan iqomah tadi itu, maka banyak orang yang kemudian berdoa. Maka berlama-lama di masjid. Hadirin ikhwan fillah, apalagi yang utama adalah doa selesai sholat fardu. Apalagi yang menarik hati ikhwan fillah, waktu-waktu yang tepat untuk berdoa di saat Bapak Ibu hadirin ikhwan fillah membaca Al-Quran, terutama saat mengkhatamkannya. Sehingga bagi Rasul menyampaikan begini, hendaklah seorang berdoa kepada Allah di saat membaca Al-Quran, karena nanti akan datang segolongan manusia membaca Al-Quran sambil meminta upah kepada orang lain. Artinya apa? Di kesempatan kalau kita kemudian sedang membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, adalah kita upayakan untuk betul-betul ada timingnya. Bahkan termasuk ikhwan fillah ketika kita meminum air zam-zam tuh. Ya, sebelum meminum air zam-zam untuk kesembuhan atau untuk menambah ilmu, ya, gitu. Yang menarik Pak Abdullah, itu di saat ayam berkokok juga ada, Pak. Di saat ayam berkokok, itu kita ternyata ya ada ilmunya. Apa ilmunya itu? Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian mendengar kokokan ayam, kalau Pak Abdullah mungkin burung di rumah ya. Jadi ayam lah, sejenis ayam, burung itu kan sebetulnya sedang berzikir Pak. Uzkurullah, uzkurullah. Ayam, burung sedang berkokok itu uzkurullah, uzkurullah gitu kan. Itu sedang berkokok ayam atau burung, itu maka mintalah kepada Allah karena ayam itu sedang melihat malaikat. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya piaraan di rumah, ya mau burung, mau ayam, ketika sedang kemudian bunyi itu, maka segera kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian apalagi hadirin fillah. Nah, hari ini Pak Abdullah, kalau kita ingin berdoa hari ini di majelis dzikir, di majelis ilmu, ini saat yang tepat. Kalau kita ingin dijabah oleh, ini ada berapa? Ada 54, Pak, 53 orang. Berarti lebih dari 40 orang jamaah. Ketika antum semua Bapak Ibu sekalian ingin ada satu maksud, ada tujuan, teman-teman yang sedang gelisah akademiknya, yang sedang gelisah kehidupannya, karena ada universitas kampus, ada universitas kehidupan kan. Jadi kegelisahan itu adalah kadang-kadang sampai kepada kita gitu kan. Kira-kira apa ya, ini momen nanti kita pimpin doa oleh Pak Abdullah untuk menjelang terakhir. Masih ada waktu Pak Abdullah sedikit lagi? Masih Pak, silakan Pak. Oke.
Ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya berdoa ini menjadi bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin ikhwan fillah, waktu-waktu yang kemudian tepat atau baik untuk berdoa sewaktu menutup mata seorang mayit tuh. Ya, sewaktu menutup mata seorang mayit. Ummu Salamah menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengunjungi Abu Salamah yang matanya sudah hancur. Lalu beliau kemudian menutup matanya seraya berkata, kalau nyawa sudah dicabut, maka mata akan mengikutinya. Ini penting juga ya disampaikan seperti itu. Atau pada saat sewaktu ajal ya sudah dekat, Nabi SAW bersabda, kalau ajal seorang mukmin sudah dekat, maka para malaikat rahmat dan datang kepadanya. Untuk itu ya kita doa kehadiran malaikat akan dikabulkan. Jadi doa-doa ini penting ya. Bahkan termasuk hadir ikhwan fillah, doa pada saat kemudian sewaktu turun hujan. Gitu kan? Allahumma sayyiban nafi'an atau Allahumma nafi'an sayyiban. Ya Allah berkahilah dengan datangnya hujan. Jadi doa-doa itu kemudian akan disampaikan kepada Allah tentu tadi dengan syarat, kriteria, waktu, dan lain sebagainya. Yang terakhir Pak Abdullah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan memohon doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sebaik-baik doa adalah berdoa memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kemudian berdoa seperti ini adalah orang yang menyerahkan semua hajatnya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian sekali-kali kita mohon kepada selain Allah, jangan tertipu dengan kehebatan manusia atau benda dan makhluk lainnya, lalu mengikutinya dan menempatkannya sebagai tempat yang bergantung ya kepada keperluan. Jadi cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, gimana kalau kemudian kita ada tawassul? Tawassul boleh itu sebetulnya, ya kan? Misalkan begini, ada seorang yang kemudian dianggap menurut kita soleh. Kemudian seorang itu kemudian pergi haji atau pergi umroh. Boleh kan? Itu boleh sebetulnya. Kalau nanti antum sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai hajian, sampai umroh, tolong doakan aku supaya bisa ikut segera pergi juga. Gitu kan? Nah, ini hal-hal yang memang penting kita sampaikan. Nah, yang terpenting, Pak Abdullah, Bapak Ibu sekalian, jangan, maaf nih, ya mendatangi kuburan-kuburan ya begitu kemudian minta kepada kuburan. Nah ini nauzubillah subhanallah gitu kan. Orang yang sudah meninggal dunia itu boro-boro mikirin kita yang masih hidup ya. Justru doa kita orang-orang yang hidup sampai kepada mereka kita doakan, jangan minta kepada yang sudah meninggal dunia. Nah, oleh karena itu tempatkanlah doa sebagai layaknya sebuah doa, mintalah hanya kepada Allah karena dialah zat yang kemudian maha mengatur, maha memberi ya, hajat kepada kita sekalian. Jadi kalau kita ingat pesan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Jadi ketika kita berdoa, upayakan roja, penuh harap, penuh kemudian supaya doa-doa kita betul-betul dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan kemudian juga kita lupakan, ya kan, saudara-saudara kita. Jadi berdoa ini, Bapak Ibu sekalian, jangan hanya untuk diri kita, doakan orang lain juga. Ketika kita mendoakan orang lain, para malaikat kemudian mendengarkan dan mengijabah doa tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan ridhonya, ya doanya setimpa dengan orang yang kemudian mendoakan orang lain itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ya mendoakan ayah bundanya, mendoakan keluarganya gitu kan, mendoakan teman-temannya gitu kan. Coba kalau saya sedang mimpin doa di kampus, saya tidak boleh buat diri sendiri. Buat ya PT-nya, buat TELU-nya, buat fakultasnya, buat prodinya, bahkan kemudian sampai kepada individu-individu ada yang sedang hadir di ruangan itu. Maka kekuatan doa menjadi harapan bagi kita sekalian, dan yang terpenting bagi kita sekalian adalah bagaimana di kesempatan Ramadan ini merupakan syahrul ijabah, syahrul doa yang harus kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, tidak ada
istilahnya apa? Doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidak ada doa yang tidak kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita kemudian berdoa secara tulus, secara ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah, ya, tidak ada doa yang kemudian tidak diijabah, tidak dikabulkan. Hanya masalahnya Pak Abdullah, Allah memberikan dalam bentuk berbeda dan terkadang berhubungan dengan waktu diijabahnya doa. Artinya apa? Tidak diberikan secara kontan, sebagaimana yang kita harapkan. Paling tidak, doa itu dicatat sebagai bagian daripada ibadah kita. Apa? Pahala dan hasilnya akan kita peroleh di akhirat. Jadi kalau kemudian doa kita tidak dijabah di dunia, insya Allah menjadi catatan pahala dan kemudian akan Allah berikan di akhirat. Jadi tidak ada kata cerita putus dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dulu Pak Abdullah materinya yang ingin saya sampaikan, dan nanti kita bisa diskusi karena sudah jam 13 begitu ya. Lebih 15 menit saya kira waktu untuk diskusi. Tentu materi ini masih kurang kurang sempurna. Dengan harapan nanti kita coba dengan guidance ataupun dengan tanya jawab. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Pak Haji Deden yang telah menyampaikan materinya. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata penjelasannya sangat-sangat komprehensif ya. Dari mulai apa syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu doanya dapat terkabul, kemudian waktu-waktu yang paling mustajab. Yang belum disinggung tadi terkait dengan tempat mungkin ya Pak Haji. Oke, ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa gitu ya. Tapi sebetulnya juga dimanapun kita berada, insya Allah semua doa kita bakal terkabul asalkan tadi syarat dan ketentuan berlakunya diikuti ya Pak Haji ya. Betul Pak. Baiklah Bapak Ibu, ini masih ada waktu 45 menit ke depan hingga pukul 14 nanti ya, karena semulanya sampai dengan pukul 13.30, tapi karena diskusinya agar kita cukup puas gitu ya, maka diperpanjang nih kita sampai jam 2. Jadi silakan barangkali ada hal-hal yang mau ini Pak Abdullah kalau yang bertanya barangkali. Oh ya, alhamdulillah, subhanallah tuh. Pak Haji sudah menyiapkan cindera mata buat Bapak Ibu sekalian yang bertanya, nanti akan dapatkan buku-buku beliau. Nah, Pak Ustadz Haji Deden ini menuliskan 3 buah buku ya. Yang pertama tentang Islam, pedoman hidup dan kehidupan. Buku kedua itu tentang Islam, agama yang toleran. Dan buku ketiga adalah peran media dalam pendidikan keluarga, sakinah, mawadah, warahmah. Ini menarik ya Bapak Ibu. Sementara di chat saya lihat sudah ada 4 pertanyaan buat Pak Haji. Oh iya. Tapi saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya. Silakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Dudi. Ya Pak Dudi. Pak Haji. Assalamualaikum Pak. Menarik sekali Pak Haji tentang doa. Mohon penjelasannya Pak Haji tentang takdir dan doa Pak Haji. Ya. Nuhun. Baik, terima kasih. Ya. Mau langsung dijawab Pak Haji, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Abdullah. Ya. Takdir itu kan secara umum maknanya adalah ketetapan ya Pak Dudi ya. Qadarullah, takdir, ketetapan Allah. Ada qada dan qadar, ada takdir yang mubrom, ada takdir yang muallak. Ada takdir yang tidak bisa diubah, ada takdir yang bisa diubah, gitu kan. Nah, ini kaitannya dengan takdir, kemudian tadi apa Pak Dudi satu lagi? Dengan doa ya. Doa Pak. Ya. Jadi ya, rencananya Allah itu adalah qada. Qadarnya itu adalah ketetapan Allah. Jadi maunya kita yang berdoa nih, kemudian dengan maunya Allah, maka kemudian muncul takdir, ketetapan, qadarullah. Jadi maunya kita orang-orang muslim yang soleh, solehah, ketika kemudian dia berdoa, berharap sesuatu yang baik, kemudian doanya diijabah, maka muncul takdir ketetapan Allah. Jadi sinergi, maunya Allah dengan maunya kita merger, maka muncul qadarullah. Jadi doa ini Pak Dudi bertikai sebetulnya di langit Pak Dudi, antara doa dengan takdir tadi itu.
Makanya ada ayat yang mengatakan dalam Ar-Ra'd ya, surat 11 itu ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum, melainkan dia kemudian bisa untuk kemudian merubah. Tentu dengan tadi itu, kekuatan doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir-takdir tadi yang bisa dirubah itu adalah yang mu'allaq, gitu kan? Jadi kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kuat mana nih antara takdir dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Tentu harapan kita adalah doa yang terbaik, doa yang kemudian disampaikan Allah yang diijabahnya adalah kalau bahasa kita disegerakan begitu ya. Kalaupun toh kemudian tidak sampai dikabul di dunia, menjadi catatan ladang pahala buat kita sekalian. Saya yakin Pak Dodi juga dulu pernah mungkin berlama-lama S3 pingin selesai, S3 kapan juga kegelisahan akademik sebetulnya. Ternyata waktunya selesai juga gitu kan. Berarti doanya diijabah. Gitu Pak Dodi, terima kasih. Oh, berarti masih bisa ada perubahan ya ketika di Yaumul Mafqud itu dan tertulis, tetap ada beberapa yang bisa berubah tadi itu ya. Betul. Oh, baik, Pak Haji. Makanya baik, terima kasih. Diupayakan. Ya. Jazakallah. Ya, terima kasih Pak Dudi. Pertanyaannya ini sangat mirip sekali dengan pertanyaan dari Pak Dwi Urip, Pak Haji. Pak Dwi Urip bertanya tadi kan tentang apakah doa itu dapat merubah suatu takdir yang sudah digariskan Allah sebelumnya. Ya tadi sudah terjawab, di antaranya ada qada mu'allaq dan qada mubaram ya. Hanya qada mubaram yang sekiranya bisa berubah dengan doa. Seperti itu ya Pak Haji. Betul. Di chat ini ada 3 pertanyaan dari 2 orang. Pertama, Pak Muslih bertanya tentang bagaimana caranya agar dapat istiqomah atau khusyuk dalam berdoa. Istiqomah khusyuk dalam berdoa. Mungkin yang dirasakan banyak orang yang berdoa tapi tidak khusyuk. Yang tadi bunyinya sih doa, lisannya berdoa, tetapi hatinya tidak ikut serta, pikirannya tidak ikut serta ya. Hanya istilahnya hafal cangkem gitu. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Esensi dari doa yang diminta apa kan gitu, enggak mudeng gitu. Terus di sisi lain juga mungkin ada orang yang berdoa setengah memaksa gitu kan, atau doa yang bersyarat kepada Allah, kalau saya nanti punya baju baru saya bisa pergi ke masjid gitu misalnya kan gitu ya. Siapa Jadi kamu katalog gitu kan? Iya, pertanyaan dari Pak Musli. Nanti ada pertanyaan ini dari Ibu Rati. Ibu Rati bertanya, beliau pernah membaca suatu buku atau referensi tapi lupa referensinya yang mana gitu, bahwasanya sebagian keberuntunganmu itu diperoleh dari doanya ibu. Apakah benar seperti itu? Dan kemudian bagaimana dengan orang yang ibunya sudah meninggal dunia gitu ya? Ya, seperti apa caranya untuk mendapatkan keberkahan dari doa ibu itu kan itu. Terus pertanyaan kedua dari Bu Rati terkait dengan mendoakan jelek pada orang lain gitu ya. Apakah betul itu kalau kita mendoakan doa jelek kepada orang lain nanti akan berbalik kepada yang mendoakannya? Nah, seperti itu. Baik, silakan Pak Haji dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menyambung pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, Pak Muslim memang tadi disampaikan Pak Abdullah, seidealnya ketika kita berdoa itu kita pahami kontennya, kita pahami maknanya. Jadi nilai-nilai doa yang kita narasikan gitu, apa itu berupa lafaz Al-Quran terutama ya atau hadis, maka kita maknai terjemahnya. Jadi ketika seseorang berdoa itu diupayakan lisannya mengucapkan lafaz Pak Abdullah, Pak Mus, tapi kemudian hatinya menerjemahkan kira-kira maksud ayat ini kemana, doa ini kemana. Maka ini menjadi kekuatan khusyuk kita. Kalau kita sedang sholat, Bapak Ibu sekalian, sholat kan sebetulnya makna secara bahasanya kan doa sebetulnya. Sholat itu adalah sama dengan sinonim adalah doa. Ketika Bapak Ibu sekalian membaca suratul Fatihah, misalkan, maka seyogianya kemudian itu memahami makna daripada doa Al-Fatihah tersebut. Ya kan, itu kan dialog antara seorang hamba dengan Allah, memuji dulu, kita kemudian komitmen di sana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan? Kemudian ujungnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, sehingga yang namanya kesyahduan, jadi tadarruan rojanya itu kenceng di sana Pak Mus, karena keistiqomahan kita itu ya tadi memaksimalkannya di waktu-waktu tertentu, ya di tempat-tempat tertentu yang memang tempat layak untuk berdoa. Yang terpenting Pak Mus, izin ketika setiap kita berdoa jangan apa cangkem dari Pak Abdullah itu. Jadi maknanya betul-betul dipahami itu. Ya Allah, saya pingin A, pingin B, pingin C segala macam gitu kan. Nah,
Tetapi Pak Mus, punten izin, ketika berdoa maka awali, tadi disampaikan di paparan materi, awali dengan hamdalah dulu. Bila perlu bismillahirrahmanirrahim. Bukan bila perlu, bahkan wajib para ulama. Kullu amrin dibalin layabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap aktivitas amal anak Adam, kita ketika diawali dengan basmalah, fahuwa aktaun, maka tidak akan terputus. Apalagi tadi ad-doa, ya, sebaik-baik doa, khairud doa, kalimah alhamdulillah. Nah, setelah kita baca tadi alhamdulillah, maka yang diutamakan kata para ulama itu dengan doa-doa yang bahasa Arab, dengan bahasa Al-Quran. Nanti kemudian diterjemahkan. Nah, ini kekuatan, disitulah sebetulnya mengertinya. Walaupun sebetulnya Allah maha mengerti ya, kretek hati kita, tapi bagusnya kan antara lisan, pikiran, dengan hati sinergi. Itulah kekuatan daripada doa kita supaya tadi keistiqomahannya dan ijabahnya lebih mudah lah, kira-kira begitu bahasanya. Nah, kemudian masuk cek itu Pak Mus ya. Berikutnya yang Bu Rati, doa ibu itu kita yakini itu menjadi media diijabahnya. Ridallah firidul waridain. Gitu kan? Jadi ketika Ibu Rati satu saat mendapatkan kemudahan atau merasa diijabah, ternyata ada doa yang kita tidak tahu, doa orang tua ketika beliau masih hidup itu disampaikan sejak kecil barangkali. Atau ketika di keheningan malam, di tahajud, di sepertiga malam, atau ba'da sholat, qobla sholat, orang itu sudah berdoa kepada kita tuh. Kalau kemudian bunda kita sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mendoakannya? Apakah kemudian sampai kepada ayah bunda kita? Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah keterangan begini. Ayah bunda kita itu, kalaupun sudah kemudian di alam kubur, itu akan sangat melihat kondisi rumah tangga kita. Maka diupayakan rumah tangga kita adalah harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Dan mereka tahu insya Allah sebetulnya. Tetapi kalau kemudian anak-anaknya ketika ayah bunda kita sudah di alam barzah, tapi anak-anak tidak akur, tidak tentrem, itu mereka sangat kecewa sebetulnya. Nah sekarang bagaimana kemudian kalau bunda kita sudah meninggal dunia, kita ingin berkirim doa kepada mereka. Itu insya Allah sampai Bapak Ibu sekalian. Doa daripada anak-anak yang soleh. Saya kalau kemudian ingat ayah saya, tiba-tiba sekelintas ingat, ya Allah, ingat ayah ya di bulan Ramadan ini, maka segera membaca bibarokati Ummul Quran Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah. Jadi jangan dikira Bapak Ibu sekalian, Bu Rati yang saya hormati, doa yang orang tua sampaikan kepada kita jangan-jangan sudah dilakukan sejak lama ketika dalam kandungan Pak Abdullah. Allahumma hafad waladi madama fi batni wasawwihu suratan jamilatan kamilatan muti allaka, atau doa ketika kita sedang kecil, kita sedang remaja, itu doa orang tua kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya ketika orang tua tahu ilmu itu berdoa kepada anak-anaknya, malaikat kan mengaminkan sebetulnya. Nah kita pun demikian berdoa kepada orang tua yang lain di sekitaran kita. Saya kira itu Pak Abdullah untuk menjawab. Maka kalau mau dilengkapi. Iya. Tentang ketika kita berdoa jelek kepada orang lain, apakah itu akan berbalik? Itu mohon belum terjawab Pak Ustadz. Iya, saya kira sih ini memang perlu kehati-hatian ya. Kalau kita kemudian merasa itu dizolimi, maka memang ada dalilnya, maka doa kita akan diijabah. Tapi seyogianya sih bagusnya kita mencoba mencari indikator orang-orang yang bertakwa itu Pak Abdullah berarti al-afina anin nas, mencoba untuk memaafkan orang lain. Walaupun berat gitu kan. Khawatirnya kalau kita kemudian tidak memaafkan dan kita mendoakan balik, ini sampai doanya kan orang terzolimi begitu kan. Ini agak ngeri gitu kan. Gitu. Nah, sampai titik situ Bu Rati, saya kira pembelajaran kita adalah bagaimana kemudian kita berkiblat atau merujuk kepada baginda Rasul. Jangan-jangan ketika mereka menzulimi kita, dia belum tahu tentang ilmunya gitu. Sehingga orang lain berkasar atau berlaku kasar kepada kita. Tapi kita menahan diri nih untuk tidak kemudian mendoakan yang sama juga. Tapi kita tadi berbalik juga gitu ya. Nah kira-kira berbalik nggak? Allah alam biswab kalau bisa, cuman diupayakan ketika seseorang dizalimi maka upayakan untuk memaafkan, karena indikator orang-orang yang bertakwa adalah diantaranya wal afinaan atau wal ghaira, ya, mencoba untuk mengendalikan emosional kita. Jangan sampai kemudian tadi khawatir tadi itu yang berarti sampaikan,
Kita sudah mendoakan orang lain, tahu-tahu balik kepada kita. Itu mungkin sangat terjadi juga takdir Allah sampai kepada kita. Karena ada izin Allah, Pak Abdullah, ada ridha Allah. Mencuri itu diizinkan oleh Allah, Pak. Orang mencuri ini Pak diizinkan, tapi tidak ada dalam bingkai ridha Allah. Ini kata-katanya sakral nih, kata-kata hati-hati. Ada orang yang kemudian mencuri, saat itu berhasillah mencurinya diizinkan, tapi tidak ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Ketika ada orang kemudian ya berbuat zalim kepada kita, ya, tapi sangat mungkin tadi diizinkan tapi tidak ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya kemudian segera untuk taubatan nasuha ya. Kalau kemudian sampai itu terjadi dan bismillah, Allah yang Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Yang penting dari lubuk hati kita ada terbersit sinar-sinar kebaikan atau tidak ada nukta-nukta hitam lagi. Saya kira itu Pak Abdullah. Nuhun Bu Rati, jazakallah. Baik. Nuhun Pak Deden. Ya, jazakallah. Nuhun. Menarik ya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain nanti berbalik kepada kita. Mungkin tadi di saat pengisian materi Pak Haji sudah menyampaikan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, maka malaikat yang ada di sekitar kita ini ikut mendoakan dengan doa-doa yang persis seperti doanya yang kita, versi doanya kita, lalu mengaminkannya kan gitu ya. Artinya ketika secara logika ya Pak Haji, kita kadar kedekatannya dengan Allah dibandingkan dengan malaikat kan dekatan malaikat mungkin ya. Malaikat tidak pernah berbuat dosa soalnya kan. Sedangkan kita kan dosanya banyak. Kira-kira peluang untuk dikabulkannya doanya malaikat atau doa kita lebih dulu? Ya, secara logika mungkin doanya malaikat yang bakal dikabulkan. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk tidak mendoakan jelek kepada orang lain. Malah sebanyak-banyaknya mendoakan kebaikan buat kita semua, saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya nanti berbalik doanya kepada kita, malaikat mendoakan kita menjadi kebaikan yang kita dapatkan gitu ya Pak Haji, insya Allah. Betul. Kalau saya menambahkan sekedar mengingatkan bahwa tadi Pak Haji sudah menyampaikan materi keterangan hadis tersebut gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak D. Ya, Pak Haji Hendratno ini bertanya, apa sih bedanya antara doa dengan niat? Gitu? Apakah niat itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk doa, Pak Haji? Gitu. Ya, monggo Pak Haji, silakan. Baik, jadi doa itu secara bahasa kan sebetulnya adalah mengajak, ya, memanggil doa itu. Jadi perbedaannya sangat signifikan sebetulnya Pak Dehen ya, gitu. Ini kesepuhan kita Pak Abdullah ya. Jadi kalau niat itu kan sebetulnya kan pergerakan hati ya, pekerjaan hati. Kolbun begitu bahasanya, gitu kan. Jadi tentu perbedaannya sangat signifikan. Kalau niat ini kan adalah sebetulnya ma'rifatunya bil qalbi ya, pekerjaan hati gitu kan. Maka ketika seseorang kemudian doa, ketika seseorang kemudian niat, ini bisa jadi sebetulnya bisa disinkronkan saja tidak masalah, tetapi dari aspek makna ini cukup jauh berbeda begitu kan, gitu. Dan tadi dikatakan di awal paparan materi bahwa niat ini menjadi pekerjaan hati yang harus kemudian menjadi kekuatan. Atau begini bahasanya dalam bahasa hadis itu, niyatul mu'minin khairun min amalih. Niatnya seseorang itu ya menjadi kebaikan juga bagi amalnya. Gitu kan? Ketika Pak D malam ini mau tahajud nih, mau iktikaf, sudah niat nih, kenceng niatnya begitu Pak Abdullah ya. Tahu-tahu ya malamnya tidak bangun, tidak iktikaf, maka itu sudah dapat niyatul mu'minin khairun min amalih. Ya gitu. Nah, kalau doa memang kita kemudian pada akhirnya adalah maknanya ya mengajak, makna kemudian sengaja mengangkat tangan untuk berdoa, memanggil Allah, taqarruban ilallah, gitu kan? Tadi di ayat juga disampaikan di beberapa hadis ad-doa muhul ibadah. Jadi kalau bahasa kita doa itu sebetulnya adalah menyampaikan ungkapan keinginan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya sangat signifikan Pak Dehen ya. Atau ada sisi yang lain yang mungkin Pak Dehen ingin Pak Hen disampaikan? Monggo. Cukup Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Haji, insya Allah kita masih ada waktu nih sampai dengan pukul 14. Masih cukup, barangkali ada hal lain yang akan ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Bisa Pak, langsung disampaikan. Boleh agak nyambung ini sama yang tadi Pak, boleh tanya lagi? Silakan Bu. Monggo. Jadi terkait tadi yang orang yang terjalimi
diijabah ya Pak ya. Terkadang kan kita ketika merasa terzolimi spontan gitu Pak, gitu spontan. Jadi apakah jadi istilahnya bisa ditarik lagi gitu doanya gitu. Kadang kan ketika terzolimi emosi kan ya Pak ya, jadi aduh sakit hati gimana gitu kan ya, tapi tidak mendoakan. Terkadang dia nggak ngerasain yang saya rasain, kok bisa segitu semena-mena sama saya, soalnya dia nggak kayak saya sekarang gitu misalkan gitu Pak. Dan itu karena memang terbawa emosi gitu. Apakah tadi kan apakah karena orang terzolimi bahkan tidak mengangkat tangan ataupun tadi tidak syarat ketentuan berlaku pun, saya pernah Pak pengalaman gitu ya, ketika saya merasa disakiti hati gitu ya, padahal saya tidak mendoakan, saya doain kamu supaya begini, nggak ngedoain, cuman saya tuh yang kenapa kok begitu, kok tidak merasakan apa yang saya rasain, saya tuh seperti ini gitu. Jadi ternyata Pak kejadian Pak, jadi tidak berapa lama, padahal saya tidak ngedoain gitu, tidak berapa lama kejadian sama menimpa orang itu gitu, kejadian yang saya alami dialami oleh orang tersebut gitu. Apakah sekuat itu gitu ya, sekuat itu doa orang yang terzolimi itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Bu Rati. Yaitu, jadi kekuatan doa, apalagi doa orang yang terzolimi itu kan, gitu. Itu akan kemudian sangat kuat gitu Bu. Bisa jadi dalam waktu dekat atau beberapa hari kemudian gitu kan. Makanya diupayakan ya tadi itu, kalau memang tadi karena terburu-buru saking emosionalnya, dan hebatnya Pak Abdullah, Bu Rati, ketika seseorang berniat kemudian buruk dan kemudian tidak jadi melakukannya, itu menjadi pahala tersendiri sebetulnya begitu. Gitu kan. Orang niat melakukan kejahatan. Padahal tadi kan kita dalam konsepnya bukan kejahatan, karena dalam tanda petik tadi mendoakan tadi ya. Tapi kemudian tidak sampai melakukan tadi itu, gitu kan. Maka tidak sampai itu. Jadi kalau tadi Bu Rati kemudian sempat berdoa begini-begini, kemudian ditariknya, coba ditarik, ya tidak jadi. Artinya di apa namanya itu, ya dihapuslah, di delete, kemudian tidak sampai jadi, tidak melakukan tadi itu. Maka kemudian itu pun jadi pahala tersendiri gitu. Nah, dalam tataran tadi yang disampaikan pertanyaan memang menarik untuk dikaji, didiskusikan begitu ya. Jadi ketika, saya lupa Pak Abdullah itu hadisnya ya, jadi kalau orang yang kemudian terzolimi itu, kemudian pada akhirnya adalah akan sangat dijabah doanya ketika, karena kan saking kemudian tadi ya, jadi Allah kemudian maha. Nah, mengijabah tadi itu. Sampai pada titik situ, mudah-mudahan itu ada dalam bingkai kasih sayang Allah berarti. Supaya kita yang kemudian tadi berdoa, yang menerima doa, kemudian ada dalam bingkai muhasabah diri, gitu kan? Ada muhasabah. Jadi ada kemudian introspeksi diri. Karena sekali lagi bahwa hadisnya memang kuat Bu, ketika seseorang dizolimi, kemudian mendoakan, itu sangat mungkin, dan bahkan dipastikan itu diijabah doanya. Tapi kalau kemudian kita sudah tahu pada saat sekarang nih ilmunya, maka suatu saat ketika ada orang yang menyakiti kita misalkan, maka diupayakan, ya Allah, tahan nih, sabar, tahan, tidak akan mendoakan, tapi ya Allah, berilah dia hidayah. Kan gitu ya, kata bagi Rasulullah, ya Allah, berilah dia pengetahuan yang cukup. Nah, ini mudah-mudahan menjadi guidance Bu Rati. Ya. Salam sukses dan insya Allah menjadi nilai-nilai kebaikan buat kita sekalian. Amin, amin. Hatur nuhun Pak Ustadz Deden. Ya, mudah-mudahan. Pak Ustadz. Yes. Monggo. Ini larinya jadi kezolim ya Pak Ustadz ya. Berarti mungkin kita juga sering menzolimi mahasiswa Pak Ustadz. Nah, jadi batas zolim itu apa Pak Ustadz? Aduh, bahaya nih Pak Dodi, didoakan oleh mahasiswa Pak Dodi. Pantesan bulet wae, kita doana bulet dia. Pak Dodi sih jadi dosen killer, makanya jangan killer-killer Pak. Ya Pak Ustadz, mohon penjelasannya batas zolim. Mungkin menguatkan ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan mahasiswa, maka niatannya adalah edukasi sebetulnya. Niatannya edukasi untuk menegaskan, mendisiplinkan, dan mereka supaya berubah jadi orang kan gitu ya, bukan orang-orangan, jadi orang sungguhan gitu kan. Maka di situ kita niatkan sebetulnya bukan tadi menzulmi mahasiswa, justru ingin membentuk karakter mahasiswa yang ya tadi lulusan yang excellent lah, ibarat kata begitu, yang sempurna. Maka kaitkan Pak, jadi ajamkan dalam hati bahwa kita dalam proses bingkai mendidik anak kita. Kan niatnya beda Pak,
di sana justru malah jadi mulia, Pak, ketika seorang dosen kemudian ibarat kata memberikan edukasi yang tepat guna, yang efektif, efisien, sampai kepada anak didiknya, dan ketika anak didiknya kemudian welcome dengan itu menjadi balah nilai pahala yang berlipat ganda gitu kan. Kalaupun 1-2 ada orang yang kemudian merasa gitu kan, kok ini tugas banyak terus misalkan gitu kan, nggak pernah berhenti di masa online kayak seperti ini, nah berarti mahasiswa juga tidak paham. Nah paling tidak sebagai mediumnya, kita barangkali mengukur tingkat kemampuan dan tingkat psikologis mahasiswa, Pak Dodi. Dalam teori pendidikan ada disebut dengan didaktik metodik memang, ya. Didaktik metodik antara seorang dosen dengan seorang mahasiswa. Ini memang harus mengukur, jadi mentakar nih. Sejauh mana tingkat tadi kata Pak Dodi, jangan-jangan saya zolim padahal mah enggak gitu kan. Padahal mah enggak gitu kan. Masih dalam tataran yang wajar gitu kan. Saya kira sih enggak dalam kategori dolim, Pak, enggak. Justru kita niatkan mengedukasi mereka untuk berubah jadi orang yang lebih baik lagi gitu, Pak. Insya Allah enggak, Pak. Amin. Setuju, Pak. Setuju, Pak Haji. Kalau konteksnya dari seorang guru ke murid itu bukan kezaliman ya, Pak Haji ya. Betul. Misalnya Pak Dudi guru silat ya muridnya ditampilin gitu kan, lain kezaliman itu Pak ngalati Pak Dudi. Angger we nyeri cenah. Ya, angger we nyeri ya seperti terzalimi padahal mah keur ngalati eta teh kan gitu. Nuhun. Ya, baik Bapak Ibu. Ini saya membantu mengingatkan tadi Pak Haji Dedan ada yang terlupakan tentang hadis riwayat siapa. Saya teringat ada hadis riwayat Tirmizi, Pak Haji. Ya. Hadis riwayat Tirmizi ini ada 2 konteks hadis dan di situ dihasankan oleh Al-Albani. Ada 3 orang yang doanya sangat mustajab. Yang pertama adalah orang yang terzolimi tadi. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan atau safar. Ya. Kemudian ada orang yang satunya itu orang yang waktu berpuasa ya. Jadi orang yang terzolimi, orang yang sedang safar, dan orang yang sedang berbuka puasa. Di hadis yang lain juga ada di riwayat Tirmizi juga. Jadi doanya yang tidak tertolak oleh Allah adalah doanya orang tua kepada anaknya, kemudian doanya pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, dan doanya orang-orang yang terzolimi sama. Jadi ada 2 keterangan doa orang yang terzolimi itu tidak tertolak doanya di hadis riwayat Tirmizi demikian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di chat ini saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Wadek. Ya, Pak Haji mohon dijawab. Apakah berdoa itu merupakan suatu kewajiban atau keharusan? Bukankah Allah selalu memberikan yang terbaik buat hambanya? Ya, insya Allah. Monggo Pak Haji. Baik, di paparan awal Bu Wadek ya, dia paparan bahwa berdoa itu satu keharusan, satu kewajiban gitu kan. Jadi kita memahami betul bahwa supaya jangan dikategorikan orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Jadi maunya Allah itu didekati, maunya Allah itu diminta, gitu kan? Nah, padahal tadi kalimatnya padahal Allah sering memberikan yang terbaik. Justru Allah itu ya ingin disentuh, ingin ditouch oleh hambanya, ingin disebut-sebut namanya, ingin dipuji begitu kan? Gitu ya. Padahal Allah tidak kurang dengan kemahadahsyatannya, kemahaterpujiannya gitu kan. Nah, di bagian ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian gitu kan, kewajiban kita kalau kita merujuk kepada ayat, kepada hadis tadi kan, ud'uni astajib lakum gitu kan. Kalau tadi yang disampaikan Pak Abdullah di pengantar itu kan surat Al-Mu'min ya, ayat ke-60. Wa qala rabbukum ya, dan Allah berkata, ud'uni astajib lakum. Ini pilnya pil amar nih, berdoalah kepadaku. Jadi Bu Wadek, Bu Farida ya, ini kemudian pada akhirnya berdoa ini menjadi hukumnya wajib, menjadi harus. Sinonimnya wajib harus sama dengan sama begitu kan. Maka seyogianya ini berdoa itu wajib. Contoh Bu, jadi doa itu ada yang doa kemudian dalam pengertian kita pada sholat mengangkat tangan, ada doa dalam pengertian untayan sholat yang kita lakukan, sholat demi sholat, itu doa demi doa. Karena makna sholat hakikatnya adalah doa sebetulnya. Walaupun secara istilah kan dimulai dengan takbir, diisi dengan konten bacaan, diakhiri dengan salam gitu kan.
bahkan kemudian menjadi kekuatan sebetulnya tadi itu. Dengan sholat demi sholat itu doa demi doa. Dan insya Allah dalam pengertian itu ya kategori orang-orang yang sering berdoa kemudian tidak dikategorikan orang-orang yang sombong. Dalam bahasa lebih umumnya kita bersyukur sebetulnya kepada Allah. Apa bersyukurnya? Menikmati semua titipan yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun rezeki yang kamu nikmati, kata Allah, apapun rezeki yang kamu pergunakan, faminallah. Maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara indikator orang-orang yang bersyukur adalah mengangkat, kemudian berdoa, atau kemudian mengucapkan terima kasih. Bahasa kita mah, Bu Wadek, alhamdulillah, atau dari mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak Abdullah. Iya, terima kasih Pak Haji. Jawabannya Bu Farida, apakah sudah cukup terjawab Bu? Alhamdulillah. Apa nggak cukup kita dengan berzikir dan berpasrah? Artinya ketika berzikir kan kita kita mengucap syukur atas semua nikmatnya kan? Ya. Ya, Bu, dengan berzikir dalam tanda petik disempurnakan dengan pengharapan, dengan keinginan-keinginan, dengan kebutuhan tadi itu. Kalau konteksnya berzikir hanya mengingat, sehingga jadi kurang. Tapi kalau kemudian berzikir kalimahnya tadi, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih banyak, segala puji bagimu, ya kan, engkau telah bla 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 gitu kan. Nah, di sana makanya ada kalimat untayan tadi pengharapan gitu kan. Jadi Bu Wadek disempurnakan dengan hajat kebutuhan kita, gitu. Sempurnakan tidak hanya cukup kemudian zikir atau tadi pasrah gitu ya, tapi juga kemudian keinginan-keinginan kita disampaikan. Bahkan di bulan Ramadan ini kan walaupun menjadi pertanyaan kan Allahumma innaka afuwun karim, misalkan tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Gitu kan? Gitu. Ya. Wasakhotika wanar. Maka Bu Wadek sempurnakan dengan tadi ada pengharapan, penyampaian kata-kata permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Itu Bu. Pak Deden. Terima kasih Pak Haji, Bu Farida. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara silaturahmi kita pada siang hari ini. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh... Ya, ada berapa orang Pak Abdullah Punten? Ada dari Pak Dwi Uri, Pak Hen, Bu Farida, Pak Musli, Bu Rati, kemudian Pak Dudi. Ada dari 6 orang Pak Haji. Ya. Baik. Atau lebih saya siapkan di SDM nanti bukunya ya. Ya. Terus ada request dari Pak Musli, mohon redaksi doanya dari Pak Haji tadi dituliskan. Mungkin bisa di-share di chat atau di grup FEB mungkin Pak Haji. Doa yang mana nih Pak Musli? Apakah doa yang ketika ketika orang tua mendoakan janinnya yang ada dalam kandungan ibunya atau gimana ya? Saya agak lupa. Nah, doa sejak itu Pak Ustadz. Nah, oh yang itu betul. Ya. Hamil lagi Pak Musli istri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya gitu setengah-setengah ngertinya Pak. Terus saya lihat reaksi nolnya bagus sekali itu kandungan doanya. Iya. Pak Dudi ya, itu bahkan ada doa itu Pak Mus, ada doa pada saat melahirkan itu. Siap. Ya. Ya nanti coba saya sampaikan di itu ya di grup atau di web boleh atau di grup panitia juga boleh. Bunyinya kan begini ya, Allahumma hfad waladi madama fi batni wasawirhu suratan jamilatan hasanatan kamilatan muti'an laka wa bi rasulika wa mujahidan fisabilika wa muhibban lil fuqari wal masakin Allahumma ij'al walidun waidatun gitu kan, tabligh amanah faton nasidik. Ini doa yang sering sampaikan ke Bu Rati nggak masalah. Oh. Atau pada saat kemudian ngahejen tuh, tahu ngahejen Pak Abdullah ketika ibu mau melahirkan tuh ukhrud hana waladathu ukhrud Maryam bikudratillah roknya celeng begitu kan. Ya. Ya Pak Ustadz betul seriusan. Celeng anak saya beneran Pak. Celeng ya anaknya berarti subhanallah ini doanya berkah sekali ya Pak Haji. Ini tadus binium Pak Abdullah, Bapak Ibu sekalian, anak saya 4-4-nya itu ngaceleng oroknya. Mudah lahirnya begitu. Tapi nggak sampai keluar dari kasur ya, dari ranjang nggak ya? Alhamdulillah masih kena Pak. Masih ketangkep. Habisnya itu dokternya lagi sibuk pakai APD Pak, beneran itu Mas cerita nyata Pak.
Jadi dokternya masih sibuk pakai APD, saya sudah pembukaan 10 udah mau keluar itu. Jadi Bidan bantuin dokter, jadi ngeglosor sendiri itu jadi. Alhamdulillah. Ya nanti dicatat Pak Mus, nanti kita japrian doa dalam kandungan atau proses akan lahiran. Ya, di-share di grup aja Pak Haji. Haji. Di-share di grup, mungkin yang lain juga pengen tahu dan pengen menghafalkannya Pak Haji. Ya, Ya, betul. insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya mungkin sudah cukup waktu kita perjumpaan pada siang hari ini. Jazakumullah khairan kasiron Pak Ustadz Haji Deden Ya, mohon maaf yang lahir telah batin. menyampaikan materinya. Insya Allah berkah untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian juga tampak sekali bahagia dan ceria pada hari ini. Salah satu indikator kesuksesannya adalah tetap produktif dan inovatif ya Pak Dudi. Sampai Pak Muslim minta doa khusus gitu kan gitu. Berarti kan masih produktif gitu ya. Ya, satu lagi mungkin sebagai closing bahwasanya saya pernah membaca sebuah hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu berarti sebuah hadis redaksi yang tidak tertuliskan dalam Al-Qur'an. Di sana Pak Haji kalau tidak salah seperti ini. Ya. Iya, jadi ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian kepada hambanya itu karena Allah itu sangat rindu dengan doa-doanya, rindu dengan doa-doanya. Nah, saya akhirnya berpikir ketika membacakan hadis qudsi itu, jangan-jangan nih orang soleh tadi adalah kekasih Allah yang malas berdoa. Ya, jadi ingat pada pertanyaannya Bu Farida tadi gitu ya. Jadi ada satu keterangan di mana orang itu ketika jarang berdoa kepada Allah kan diancam sebagai orang yang sombong. Tadi Pak Haji menyampaikan hal itu ya dalam pemaparannya. Dan kemudian ternyata saya menemukan hadis qudsi yang seperti tadi. Ketika seseorang yang soleh itu malas berdoa, ya kemudian Allah akan rindu dengan rintihannya, rindu dengan doa-doanya, ya rindu, kangen. Jadi ada orang-orang yang dikangeni oleh Gusti Allah itu ternyata orang-orang soleh yang mungkin jarang berdoa. Ya, tapi wiridannya wakal ya, getol gitu ya, terus rajin gitu. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, amalan yang lainnya rajin ya. Tetapi mungkin suka lupa berdoa atau merasa diri malu untuk berdoa. Ya udahlah, nerima saja, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita seperti itu ya. Secara filosofis termaknai demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, itu barangkali yang bisa disimpulkan pada siang hari ini. Jadi intinya kita harus bisa mengkondisikan hati kita, ya pikir kita, zikir kita, agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bisa dipercepat dikabulkannya di alam dunia ini. Atau paling tidak, kalau tidak dikabulkan di alam dunia, Allah nanti akan kabulkan di akhirat. Atau yang ketiga, ini yang mungkin harus termaknai secara mendalam yang tadi disampaikan oleh Pak Haji. Yaitu ketika Allah tidak mengabulkannya di dunia maupun di akhirat, tetapi Allah ganti doa kita itu dengan sesuatu yang dihindarkan dari musibah atas permintaan kita. Nah, kadang-kadang orang itu kan berdoa kan nggak ngerti bahwa masa depan dengan doanya itu sesuatu hal yang menurut dirinya itu sesuatu yang baik. Tetapi Allah Maha tahu, Allah lebih tahu daripada hambanya bahwa sesuatu yang dia minta sebetulnya tidak akan baik untuk dirinya. Maka Allah cegah untuk mengabulkan doa itu dengan menghindarkan dirinya dari musibah, dari permintaannya itu. Begitu ya Pak Haji ya, yang diungkapkan tadi dalam paparannya. Baik, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti pada hari Kamis. Kita bersilaturahmi dengan Ustadz Irfan dari Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat. Untuk penutup siang hari ini, mohon kiranya Pak Haji Deden Syarif Hidayatullah untuk memimpin doa spesial karena topiknya sekarang adalah doa agar dimakbulkan oleh Allah, dan saya yakin doanya Pak Haji Deden ini makbul, insya Allah. Monggo Pak ditutup Pak dengan doa. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Bapak Ibu sekalian, kita tengadahkan hati kita, tangan kita ajamkan, kita niatkan lillahi ta'ala apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim azmain. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ya Rabb, di bulan suci Ramadan ini ya Rabb, kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami untuk bersyukur atas limpahan nikmat-Mu itu. Ridhoi amal-amal kami, ridhoi amal-amal kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh. Berikanlah kepada kami, anak-anak kami, generasi kami, putra-putri kami, mahasiswa-mahasiswa kami menjadi anak-anak yang soleha, yang tabligh, ya, yang amanah, yang syaja'ah, yang istiqamah, yang kemudian bisa menegakkan ajaran Islam seantero dunia ini, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waz'alna lil muttaqina imama. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamna bil afiyah. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami punya fakultas ekonomi dan bisnis. Ada Sivitas Akademika di sana yang berharap, yang berdoa, semoga segala urusannya dimudahkan, segala hajatnya dikabulkan, maksud-maksudnya tercapai, sehingga menjadikan bekal buat kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna sholatana siyamana ya Allah, wa atmim lana nurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan katsiran Pak Haji Deden dan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang akan mendatang. Mohon hadir di hari Kamis pada duhur insyaallah. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang khilaf, salah, dan kita saling memaafkan semuanya. Mudah-mudahan di putaran sepertiga kedua Ramadan ini semoga Allah bukakan pintu-pintu maghfirah kepada kita semuanya agar doa kita dikabulkan dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu minkum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Deden. Nun, Pak Haji, Pak Deden, bagus semuanya. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.